Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pelajaran hadis yang ke-13, tolong diperhatikan. Saya baca dulu, nanti kamu tirukan sendiri. Biar betul bahasanya, tolong diperhatikan kalimatnya dan juga bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saya ulangi lagi. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Artinya anak-anak, tidaklah iman yang sempurna di antara kita semua sehingga kita mau mencintai saudara kita, orang lain yang sesama dan kita agamanya, seperti kita mencintai diri sendiri. Bab diterangkan sini bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu jiwa. Jika dia mencintai saudaranya, maka seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga kalau kamu dikatakan dengan orang lain yang sesama iman dengan kamu, itu bagaikan satu jiwa, satu badan. Sehingga kalau kita punya badan satu organ tubuh kita sakit, semua akan merasa sakit juga. Sebagai contoh, kalau kita punya telinga sakit, maka jangan bilang aduh mulut kita. Yang terasa sakit bukan cuma telinga, tapi juga anggota yang lain. Nah, semestinya anak-anak kita pun juga sama dengan orang-orang Islam yang lain. Kalau di antara mereka satu sakit, satu teraniaya, satu terzalimi, maka kita pun juga merasa seperti apa mereka rasakan. Dan juga kalau kita cinta pada diri kita sendiri, maka cintailah orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Sebagai contoh, andaikan kalian tidak mau dihina orang, maka kamu pun jangan menghina orang lain. Sebagaimana kamu tidak mau dihina oleh orang lain. Atau contoh yang lain, andaikan kamu tidak mau dipukul sama orang lain, maka kamu pun jangan sampai memukul pada orang lain. Selain itu anak-anak, juga dalam hadis ini diterangkan bahwasanya kita harus menjauhkan diri dari perbuatan hasad atau dengki, dan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kesempurnaan iman kita. Artinya, jangan sampai kita punya sifat iri pada orang lain. Sebagai contoh, andaikan kita punya teman, punya sepeda baru, maka jangan sampai hati kita punya rasa benci pada teman kita. Tapi gimana semestinya? Saat teman punya barang baru, kita pun ikut senang dan apa yang dimiliki teman kita tersebut. Yang ketiga, iman dapat bertambah dan berkurang
bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dalam artian nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah kuat, bertambah baik dan perbuatan ketaatan, dan akan berkurang nilainya kalau kita berbuat kemaksiatan. Yang terakhir adalah hadis di atas menganjurkan kita untuk menyatukan hati. Dalam artian jangan sampai kita dan orang lain yang seiman dan seagama ada sesuatu hal yang membuat orang lain itu sakit hatinya ataupun yang lainnya. Usahakan kita bersama orang lain yang seiman dan seagama punya satu hati, yaitu sama-sama sebagai orang yang beriman. Anak, itulah dari kesimpulan hadis yang ke-13 ini. Dan tugas kalian adalah tolong dalam 1 minggu ke depan kamu hafalkan hadis tersebut beserta artinya. Oke, siapa yang lancar dan betul bacaannya dengan artinya, maka nilainya pun juga akan baik. Oke, saya tunggu ya, seminggu ke depan. Sekian dari saya, semoga ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.